Hai, Assalamualaikum teman-teman, mami semua di rumah. Kali ini aku mau bikin video finansial lagi. Jadi beberapa bulan yang lalu aku pernah bikin video finansial juga. Dan alhamdulillah ternyata viewernya banyak. Dan banyak banget juga yang komen kalau video aku itu bermanfaat. Alhamdulillah ya. Jadi video sebelumnya itu atau beberapa bulan lalu mengatur keuangan 2 juta untuk 1 bulan, dan itu beranggotakan keluarga jumlahnya 3 orang. Nah, video hari ini berbeda. Ini bukan mengaturnya untuk 1 bulan, tapi untuk 1 minggu. Di sini aku mau bikin list pengeluaran 1 minggu dengan budget 400.000. Kalau teman-teman di rumah yang memiliki budget 400.000 untuk 1 minggu, kalian bisa banget ikutin list yang aku buat ini. Jika teman-teman memiliki budget lebih dari 400.000, kalian bisa juga menggunakan sisa uangnya itu masukkan ke dalam tabungan. Nah, kalau ada teman-teman lagi yang budgetnya di bawah 400.000, kalian bisa komen di bawah, nanti akan aku bikinkan atau aku buatkan video selanjutnya. Langsung aja kita bikin rincian pengeluaran 1 minggu dengan budget 400.000 rupiah. Yang pertama, jadi aku bagi 3 ya teman-teman. Ini adalah yang pertama tuh kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang benar-benar pasti kita beli setiap minggunya. Bisa dibilang kebutuhan wajib. Kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib yang pertama kita beli adalah beras ya teman-teman. Karena kita pasti semua di rumah orang Indonesia pasti makannya beras ya. Jadi beras itu adalah kebutuhan pokok. Di sini aku masukkan budget untuk membeli beras itu dalam 1 minggu 50.000. Biasanya 50.000 ini bisa dapat beras 5 kilo ya teman-teman. Insya Allah ini cukup untuk 1 minggu. Nah teman-teman, selanjutnya setelah beras aku masukkan kebutuhan untuk gas, minyak, air, dan juga sabun. Nah kita bahas satu persatu. Yang pertama gas itu standarnya 1 bulan sekali ya habisnya. Jadi di sini tetap dikasih budget, cuma nggak pasti dalam 1 minggu itu kita beli gas atau tidak. Jadi kuncinya seperti ini. Jika minggu ini kita tidak kehabisan gas atau tidak perlu membeli gas, langsung aja dana 50.000 ini kita alokasikan untuk membeli sabun, minyak, dan juga air. Jadi jika minggu depan kita sudah waktunya membeli gas, kita sudah punya stok minyak, air, dan juga sabun. Begitu selanjutnya ya teman-teman. Jadi kita pastinya punya perkiraan kapan gas kita akan habis. Nah untuk aku pribadi, aku pakai gas yang tabung LPG, tabung melon ya. Itu biasanya aku 1 bulan sekali baru habis. Biasanya aku menggunakan pagi itu untuk goreng nasi dan siangnya untuk masak kira-kira 2 macam lauk. Jadi kebutuhan gasnya 1 bulan hanya 1 tabung aja. Sisanya bisa langsung kita pakai untuk beli sabun, minyak, dan juga air. Oke, untuk kebutuhan selanjutnya ini ada kebutuhan untuk belanja mingguan. Belanja mingguan ini maksudnya adalah belanja lauk pauk ya mams atau teman-teman semua. Ini belanja mingguan, aku kasih budget 100.000. Nah 100.000 ini bisa kita benar-benar kita gunakan jika kita menggunakan metode food preparation. Insya Allah ini cukup 100.000 1 minggu. Biasanya 100.000 untuk 1 minggu aku bagi 2, 50.000 untuk belanja protein hewaninya, 50.000 lagi untuk sayurannya seperti cabai, bawang, sayur-sayur, dan juga tahu tempe.
Jadi uang 100.000 ini kita bisa mengkonsumsi asupan dalam tubuh kita itu lengkap ya, ada protein hewani dan juga sayurannya. Nah, kalau teman-teman semua belum tahu metode food prep, kalian bisa langsung aja ke channel aku. Di situ banyak banget video food prep aku dengan budget 100.000. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih aku lakukan. Jadi silahkan nonton ya. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan listrik atau token listrik. Di sini aku pakai token listrik yang pulsa. Jadi 1 minggu itu kebutuhannya 20.000. Biasanya kalau beli di agen itu 23.000 ya, agen pulsa. Nah, 23.000 ini cukup untuk 1 minggu, dengan catatan ada beberapa cara tips hemat dari aku. Yang pertama, biasanya aku menggunakan lampu itu seperlunya. Jadi kalau misalnya tidur, aku sering banget matiin lampu. Itu bikin kita tuh lebih hemat ya. Yang kedua, untuk penggunaan televisi, biasanya aku hanya menonton televisi kalau ada acara yang mau aku tonton. Jadi kalau nggak pengen nonton TV, udah TV-nya nggak usah dinyalain. Yang ketiga, penggunaan untuk charger handphone. Biasanya aku ngecas handphone itu kalau handphone baterainya tuh 10%. Jadi kalau masih di atas 10% aku nggak pernah charge. Terus usahakan ngecas handphone itu jangan malam waktu kita tidur, karena kalau kita tidur tuh kita kan bablas ya, pasti ketiduran, padahal tengah malam tuh handphonenya udah penuh, tapi kita kan ketiduran ya. Jadi aliran listrik itu tetap mengalir, tetap nyala, kebuang-buang padahal handphonenya udah penuh. Terus yang keempat, penggunaan magicom atau penanak nasi. Biasanya kalau aku masak udah mateng ya udah dicabut aja, nggak perlu dicolokin terus sampai sore. Itu juga bikin kita lebih hemat, dan pastinya nasinya jadi nggak kering ya, lebih enak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, penggunaan kulkas supaya lebih hemat ataupun listriknya lebih hemat gitu ya. Jadi biasanya kalau habis belanja mingguan atau habis nyetok kan isi kulkas banyak tuh. Nah, kita atur aja suhu temperaturnya. Aku ambil contoh kulkas aku, suhunya itu dari 1 sampai 5. Kalau misalnya kulkas aku penuh, biasanya aku menggunakan temperatur nomor 3. Nah, kalau kulkasnya udah agak renggang atau udah bahannya tinggal sedikit, aku pakai temperatur nomor 2 sampai dengan nomor 1. Jika memang bahan-bahan di kulkas tuh atau buah, sayuran segala macam udah mau habis, aku pakai temperatur nomor 1. Dan benar-benar itu dijamin penggunaan listriknya lebih hemat ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan selanjutnya, ini aku mau bikin kebutuhan pulsa handphone untuk aku. Jadi aku 1 minggu pakai 20.000. Biasanya kalau kita beli di agen pulsa ini 22.000 ya harganya. Nah, aku pribadi pakai 20.000 ini untuk 1 minggu. Aku pakai provider Smartfren, itu 20.000 untuk 1 minggu sudah unlimited. Kalian bisa menyesuaikan aja untuk pulsa kalian, 22.000 atau 25.000 atau 27.000. Pokoknya masing-masing provider aja. Kira-kira ini segini di bawah 30.000 ya teman-teman. Nah, jadi ini semua aku total aja, dari yang pertama dari beras, gas, terus belanja mingguan, token listrik sama pulsa. Nah, ini sebenarnya totalnya 200.000, tapi aku mau bulatkan saja menjadi 250.000 karena aku yakin pasti kalau untuk masalah pulsa itu masing-masing kota atau masing-masing provider beda harga ya. Jadi disesuaikan saja, intinya budgetnya di bawah 30.000. Nah, list kebutuhan pokok udah selesai. Sekarang kita mau lanjut nulis list kebutuhan lain-lain. Kebutuhan lain-lain ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi tetap harus kita persiapkan. Kebutuhan lain-lain yang pertama adalah untuk uang kondangan atau untuk beli obat-obatan.
Di sini aku kasih budget Rp50.000. Jadi jika dalam seminggu kita ada kondangan atau undangan, kita bisa pakai uang ini. Terus kita misalnya lagi nggak enak badan, butuh minyak kayu putih atau butuh obat flu, obat batuk yang hanya bisa beli di warung aja, cukup beli di warung ataupun di apotik, kita bisa pakai uang 50.000 ini. Jadi manfaat dana yang kita siapkan untuk lain-lain ini, kalau misalnya kita seminggu nggak kondangan atau nggak butuh obat, ini bisa masuk ke tabungan juga ya. Oke, untuk selanjutnya aku mau masuk jajan kita di rumah. Di sini akan dana jajan itu 70.000, untuk seharinya itu 10.000 rupiah. Biasa 10.000 ini kadang bisa untuk pagi-pagi beli nasi uduk atau untuk makan bakso kayak gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sama jajan kali. Dan di sini dibudgetin satu hari itu 10.000. Jadi untuk kebutuhan lain-lain total dari dana kondangan atau obat dan juga uang jajan ini aku total menjadi Rp120.000. Nah, untuk kebutuhan ketiga, ini yang terakhir adalah kebutuhan penting. Kenapa aku bilang ini kebutuhan penting? Karena ini selain kebutuhan pokok, kebutuhan penting ini juga wajib kita sediakan dan kita sisihkan. Karena ini ada manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama itu sedekah. Sedekah di sini aku kasih budget 20.000. Kalian bisa di mana aja sedekahnya sesuai sama keinginan kalian. Bisa masjid ataupun orang-orang terdekat yang membutuhkan. Jadi di situ aku kasih budget dalam 1 minggu itu 20.000. Selanjutnya setelah sedekah ini ada tabungan. Tabungan ini dalam untuk 1 minggu. Kenapa sih cukup? Karena sebetulnya kita bisa tambah uang tahun ini 10.000 menjadi 50.000 atau bahkan dalam 1 minggu. Adalah kita kembali ke kebutuhan lain-lain. Jika dalam 1 minggu itu kita tidak kondangan atau tidak membeli otomatis budget yang sudah disediakan 50.000 itu tidak terpakai dan langsung saja kita masukkan ke dalam tabungan. Dan gitu untuk uang jajan yang setiap harinya 10.000. Misalnya dalam 1 hari kita lagi nggak mood jajan atau nggak jajan, otomatis uangnya utuh. Nah, nanti uangnya kita langsung masuk saja ke tabungan. Dengan begitu tabungan kita jadi. Nah, biasanya uang ini bisa kita pakai untuk kebutuhan darurat atau bahkan untuk belanja online. Biasanya kalau wanita suka belanja online ataupun nanti tiba-tiba kebutuhan lainnya. Nah, itu kita pakai di uang setiap minggunya. Nah, sekarang total dari kebutuhan pokok, kebutuhan lain-lain dan juga dari 250.000 ditambah 120 tambah lagi 30.000. Ini totalnya menjadi 400.000. Nah, gimana? Bisa kan jadi 400.000 untuk kunci dari semuanya itu bersyukur, insya Allah ya teman-teman. Nah, videonya sampai sini aja. Semoga ini bermanfaat banget untuk kalian. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel aku ya. Dukung channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe juga. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap bersyukur, tetap hidup hemat. Insya Allah semua akan dicukupi sama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.